Seperti inilah kawasan jantung ekonomi Kota Bekasi, Jawa Barat. Di sini pula perjumpaan kebutuhan lahan untuk alasan ekonomi berhadapan dengan fungsi lahan untuk alasan ekologi. Kebutuhan lahan untuk pusat perniagaan, pusat perbelanjaan, dan jalan raya bersisian dengan aliran Kali Bekasi yang mengalir menuju muara. Kondisi yang dampaknya terasa bagi warga, terutama ketika musim hujan tiba. Tidak hanya di wilayah kota, tapi banjir juga menggenangi wilayah muara. Kami pun sempat merekam banjir di kawasan Bekasi Utara yang terjadi pada bulan Januari hingga Februari 2026. Ini bukan sungai, tapi ini adalah salah satu jalan akses utama di kawasan pesisir Bekasi Utara yang terdampak banjir. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghapus duka warga selamanya? Saya pun sempat masuk ke pemukiman yang masih tergenang banjir dan menemui sejumlah warga di Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Si Habudin salah satunya. Bisa ceritain nggak kemarin tuh banjirnya sampai kayak gimana sih? Kebetulan rumah gue tuh udah paling tinggi dari yang lain gitu. Ya. Jadi pas rumah gue banjir pun ya itu gue mikir kan, bagaimana yang lain. Soalnya kan udah berkali-kali diperbaikan sama bapak gue tuh ngikutin tingginya air gitu. Dulu kan agak rendah memang rumah gue. Terus ditinggiin kayak gini, antisipasi biar kalau banjir tuh nggak masuk. Oke. Tapi ternyata buat sekarang ini ya masuk juga, malah ya dalam. Kalau di dalam tuh sampai semana? Lu bisa nunjukin nggak? Kayaknya ada bekas-bekasnya itu kan. Coba kita lihat kamarnya. Mejanya ambruk. Siap. Di belakang mejanya. Ini basah semua nih, Hap? Basah semua habis bang. Makanya gue ngungsi we di Babelan. Karena sampai segini nih, itu ada bekasnya nih. Oke. Bekas air yang masuk. Tingginya air dan arus deras membuat sejumlah kampung terisolasi. Terutama di Kampung Pondok 2 dan Pondok Udik, Kecamatan Muara Gembong. Saya juga sempat bertemu Mus Mulyadi, warga desa Pondok 2, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Mus merasakan dampak lain dari banjir, selain air yang menggenangi rumahnya berminggu-minggu. Kenapa? Itu nggak kenapa-napa kakinya. Belum kenapa-napa. Siapa Pak namanya? Mus Mulyadi, Mus Mulyadi, kenapa kakinya? kena kutu air. Butuh air ya? Ini karena banjir ini? Iya, 1 bulan banjir. 1 bulan? Iya. Oke. Apa yang dirasain tuh Pak? Kaki Heeh. pada luka, meriang, badan pada pegel-pegel. Saya berkesempatan ikut berkeliling menembus banjir untuk mendistribusikan obat-obatan. Vitamin C mau vitamin C. Oh, 2 jadinya. Mana paling tinggi sih mana? Segini. Oke. Satu. Oh, barang-barang pada rusak udah semua. Ya, kulkas ada nggak nyanak. Udah pada. Ya. Beli lagi dong. Hah? Beli lagi. Kita kagak, kamu dapar. Betul. Oh, tadi kita isiin aja susah banget. Iya, bener.
Empang gimana? Empang aman? Iya, emang gimana? Empang habis bandangnya. Habis kemarin nanam berapa? Nanam 4.000. Padahal udah mau panen. Udah panen. 4.000 tuh kalau sekarang berapa harga sekilonya? Kilonya 20. 4.000 tuh bisa jadi berapa kintal? Ya ada 5 kintal. Berarti 4.000 bisa 2 jutaan, 20 juta. Iya. Habis deh. Si Eha anak si Mau Eha. nanam lagi juga bingung. Ya modalnya dari mana lagi? Ternyata lelah juga mendayung ya. Luar biasa teman-teman relawan yang masuk-masuk ke wilayah yang tidak terjangkau perjuangannya. Karena ini sungainya juga arusnya cukup deras dan kita menuju ke wilayah yang kita harus melawan arus sungai. Banjir sering kita sebut sebagai bencana alam. Tapi sakit yang Syihab dan Mus rasakan itu bukan karena alam, tapi akibat tata kelola bermasalah. Setidaknya, ratusan titik banjir tersebar di puluhan desa dan belasan kecamatan di Kabupaten Bekasi. Banjir ini juga berdampak pada hampir 50.000 warga, serta lebih dari 1.200 warga harus mengungsi. Sementara itu, ada 20 titik banjir yang tersebar di 7 kecamatan di Kota Bekasi. Untuk memahami kenapa air bertahan di pemukiman begitu lama, saya mencoba menemui Wahyu Widiarso atau Widi dari Rizoma Indonesia. Halo Mas Widi. Rizoma Indonesia merupakan salah satu lembaga yang memiliki fokus pada isu perubahan iklim dan transisi energi. Kalau ngelihat petanya, Mas Widi punya referensi nggak untuk bagaimana memperlihatkan misalnya kondisi pesisir utara di Bekasi atau di Jawa misalnya? Ya sebenarnya aku sih bawa ada beberapa referensi ya, termasuk ya NASA gitu ya. Jadi dia bisa memberikan informasi gitu ya terkait dengan meningkatnya permukaan air laut gitu kan, dan prediksi kemungkinan yang akan terjadi di sepanjang utara Jawa gitu. Jadi udah terpetakan gitu ya sama dia, dan udah diprediksi wilayah Jakarta. Merah ini yang terdampak nih. Betul, ini wilayah-wilayah yang terancam gitu ya, terancam dari meningkatnya permukaan air laut. Gitu. Ini berarti merah ini dia tenggelam, Mas? Kemungkinan besar gitu. Bencana ekologi yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan merupakan bentuk krisis iklim saat ini. Beberapa saintis tuh menyebutkan batas aman dari konsentrasi karbon di atmosfer itu 350 part per million ya. Sekarang sudah 426 sampai 28 part per million. Jadi itu yang mendorong terjadinya pemanasan global. Pemanasan global, permukaan air laut itu menghangat sehingga banyak jumlah air yang menguap itu jauh lebih besar, kemudian membentuk awan-awan, siklon, badai, dan cuaca ekstrim itu makin sering terjadi gitu. Dan bukan hanya di Indonesia ya, ini terjadinya secara global. Sementara itu, pengelolaan tata ruang di wilayah Bekasi ikut menyebabkan kawasan pesisir utaranya rentan banjir. Kota Bekasi hanya memiliki persentase ruang terbuka hijau atau RTH hanya 13% dari total luas wilayah. Sementara RTH di Kabupaten Bekasi hanya berkisar 16% dari total luas wilayah. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, setiap kota wajib memiliki RTH 30% dari total luas wilayah. Kita bisa lihat di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, wilayah kawasan terbangunnya sudah lebih dari 70%. Dan itu langsung di hulu ke Bekasi Utara. Dari situasi ini, perlu ada upaya mendorong pemerintah untuk segera hadir dan melindungi warganya. Yang bisa dilakukan adalah tadi
kita mendorong pemerintah kita mau gitu ya untuk berpikir jauh lebih jangka panjang gitu, karena dengan menetapkan pertumbuhan ekonomi 8% itu sudah hampir dipastikan akan ada banyak sumber daya yang dieksploitasi gitu ya, dan ya untuk mencapai 8% itu maka ya, sektor industri batu bara, migas itu pasti akan terus digunakan gitu. Masalah Hurip Jaya bukan hanya hujan, tapi juga pesisir yang kehilangan ruang bernapas. Air datang, namun kita tak lagi memberikan ruang yang cukup untuk bisa pergi lagi. Nah, ini ada harapan nggak sih Pak supaya nggak lagi banjir, atau kalau banjir juga cepat surut atau gimana? Saya mohon kali-kalinya ini dirapiin gitu sampai ke muara laut. Soalnya ini muara laut yang kecil kalinya gitu. Kalau di sininya mah gede, cuman kan kalinya belok gitu. Jadi di lautnya sana yang kecil. Dari garis depan, saya melihat setidaknya 3 hal. Ruang terbuka hijau yang berkorban demi perkotaan, tata kelola kebijakan yang masih jauh terasa, sehingga kemudian warga yang kembali lagi menjadi korbannya. Jika kita mengorbankan tata ruang, air akan selalu menemukan jalan. Dan sekali lagi, warga yang akan menjadi korban.